Kembali lagi di Wonder Food dan di segmen ini saya akan membahas tentang sayur-sayuran yang pahit. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Banyak sekali orang yang seneng banget bahkan kangen dengan jenis-jenis sayuran ini. Saya sendiri tuh kemarin punya teman namanya Rini. Dia tuh kalau makan siomay bukan siomay yang dicari tapi pare. Kan rasanya pahit ya. Saya sih nggak begitu seneng dengan pare, nggak sepahit itu juga. Tapi sebenarnya apa aja sih jenis sayuran yang rasanya pahit yang dikangenin oleh orang-orang? Sayuran yang satu ini diolah saat masih muda menjadi makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Di samping dapat diolah menjadi makanan yang lezat, daun pepaya juga dapat dijadikan sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit. Daun pepaya itu mengandung zat papain yang tinggi sehingga menjadikan rasanya pahit. Namun saat ini justru bersifat meningkatkan nafsu makan loh. Kalian bisa mengolah daun pepaya dengan ditumis. Daun yang baik untuk ditumis adalah yang berasal dari pohon jantan. Di Jawa Barat, hampir semua hidangan disajikan dengan lalapan. Salah satunya ya daun pepaya. Di Yogyakarta, daun pepaya muda diolah dengan digulung dan diisi dengan parutan kelapa, ikan, udang, dan bumbu-bumbu lain. Namanya buntil. Rasanya gurih dan sedikit pedas. Sedangkan kalau di Indonesia Timur nih, kayak di Maluku, ada makanan khasnya, ada tumis bunga pepaya. Di dalam masakan ini, bunga pepaya ditumis bersama dengan daun pepaya dan juga ikan asin. Kadang-kadang juga menggunakan teri goreng. Mereka biasanya mensajikannya dengan singkong rebus. Tak jauh dari Maluku, di Sulawesi Timur nih, daun pepaya diolah bersama dengan bunga pepaya, daun kemangi, daun melinjo, dan ikan cakalang. Jadi deh, sayur garo bunga pepaya. Pare. Tumbuhan merambat yang rasa pahit ini bisa kita temui di penjual siomay ya. Pare tumbuh di daerah tropis di negara-negara Asia Timur. Misalnya kayak di Jepang, Korea, Cina. Pare itu dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan pencernaan. Minuman penambah semangat yang diekstrak dan dikemas dalam kapsul sebagai obat herbal atau jamur. Kalian tahu nggak pare itu dapat merangsang nafsu makan? Pare bisa menyembuhkan penyakit kuning dan juga bisa menjadi obat malaria loh. Kandungan beta-karotin di dalamnya 2 kali lebih besar daripada brokoli, sehingga mampu mencegah timbulnya penyakit kanker dan mengurangi resiko terkena serangan jantung ataupun infeksi virus. Daunnya sendiri bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan sembelit pada bayi. Bisa juga untuk menurunkan demam, mengeluarkan cacing kremi, serta dapat menyembuhkan batuk. Sedangkan ekstrak bijinya dapat digunakan sebagai pembasmi larva alami. Di Indonesia, pare bisa diolah menjadi gado-gado, pecel, rendang, atau gulai. Kalau di Jepang, pare jadi primadona makanan sehat karena diolah menjadi sup, tempura, atau asinan sayur. Tadi saya sudah bahas tentang daun pepaya dan juga pare. Emang pahit banget sih ya. Tapi kalau bicara soal sayuran pahit masih ada lagi teman-teman. Ada sawi dan juga lobak. Memang sih rasanya tidak sepahit kayak daun pepaya dan juga pare. Nah ini dia informasinya. Sayuran berwarna putih dengan tekstur krenyes ini biasanya ditemui dalam sup ya. Sebagian orang emang nggak suka karena aroma dan rasanya yang sedikit pahit. Lobak adalah sayuran putih yang memiliki tekstur keras dengan aroma langu yang khas. Jadi kalau dimasak rasanya renyah seperti bengkoang ya. Tumbuhan ini pertama kali ditemukan di negeri Cina, kemudian dibudidayakan di Indonesia dan juga di negara Asia sekitarnya. Lobak itu mudah ditanam di tanah yang subur dan juga iklim yang sejuk. Selain untuk dikonsumsi dalam makanan, ternyata dulu ya, lobak itu terkenal untuk menyembuhkan berbagai penyakit di Cina dan di Korea. Misalnya mengatasi perut kembung, sembelit, darah tinggi, juga demam. Lobak putih mengandung vitamin A, B1, B2, niacin, minyak atsiri, kolin, serat, kalsium, fosfor, zat besi, dan asam aksolat. Kandungan vitamin A dan C itu sebanyak 30-40%. Selain itu, lobak juga mengandung antibiotik yang menjaga tubuh dari bakteri. Lobak juga tinggi akan kandungan serat, jadi akan memberi rasa kenyang lebih lama. Pas lah ya kalau lagi diet. Di Cina, sawi pahit adalah komoditas sayuran yang paling dijaga karena mengandung nutrisi yang tinggi. Seperti
seperti serat, vitamin B1, B2, B6, C, dan E. Serta juga mengandung klorofil, karoten, dan juga mangan. Sawi pahit dikenal juga dengan sawi hijau, sawi jabung, dan sawi daging. Karena mudah diolah, banyak sekali hidangan yang terbuat dari sawi. Banyak juga yang memakannya segar-segar tanpa harus diolah. Jenis yang satu ini renyah, bagian yang dimakan batang dan juga daun sayurnya. Sawi pahit banyak tumbuh di Afrika, Italia, India, China, Jepang, dan juga Korea. Saya tuh masih penasaran banget loh teman-teman, sebenarnya dari mana sih asal dari rasa pahit yang ada dari keempat sayuran tadi. Terus juga sekalian saya mau tanya ke ahlinya, apa manfaat dari keempat sayuran tadi? Rasa pahit di bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan itu biasanya mengandung zat yang namanya kinin. Kinin itu dia yang memberikan rasa pahit. Dan bagusnya si kinin ini juga punya efek sebagai antioksidan. Antioksidan kita tahu menangkal radikal bebas. Dan seperti pare itu zatnya kan zat warna, bagusnya lagi warna hijau. Kalau lobak itu bagusnya zat warna putih. Zat warna dari tumbuh-tumbuhan itu dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa? Itu golongan fitokemikal. Fitokemikal itu punya efek antioksidan, menangkal radikal bebas. Daun pepaya itu tinggi serat kan? Bagus bagi pencernaan, termasuk lobak. Lobak itu kelompok sayuran, dia tinggi serat, dia tinggi zat warna, efek antioksidan. Kemudian rasa pahitnya itu quinin, itu juga dia bagus buat sebagai antioksidan. Mengakhiri perjumpaan kita di Wonder Food untuk hari ini, karena semua menu Wonder Food sudah keluar ya teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus Wonder Food setiap hari apa? Pinter banget. Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang masih bersama saya Rizka Ogi. Hanya di Sampai Jumpa.